Setiap orang ada masanya. Sebuah cerita pendek karya Syarifah Salsabila Mufidari Taudin yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Waktu kecil, ada satu pertanyaan yang selalu berputar di kepalaku. Di ujung dunia itu sebenarnya ada apa sih? Entah kenapa, rasa penasaran itu selalu menempel, membuatku ingin melangkah lebih jauh dari sekedar halaman rumah. Rasa penasaran itu kemudian tumbuh seiring bertambahnya usia. Dari bertanya tentang ujung dunia, aku mulai bertanya hal lain. Nanti aku bakal jadi apa ya? Pertanyaan itu sering banget muncul dalam pikiranku. Waktu kecil, aku bukan anak yang suka main kemana-mana. Lebih sering di rumah, menonton TV, atau membaca buku. Sementara teman-temanku, mereka pada tertawa dan bermain sepeda di halaman. Aku hanya menatap dari jauh, merasa dunia luar itu agak terlalu ramai bagiku. Jadi, ketika guru bertanya, "Cita-citamu apa?" Teman-temanku menjawabnya keren-keren. Ada yang pengen jadi dokter, pilot, atau pengusaha sukses. Sedangkan aku cuma jawab, "Pengen keliling dunia, Pak." Mungkin kedengarannya aneh. Cita-cita kok jalan-jalan. Tapi, buatku yang kesehariannya cuma di rumah, dunia luar itu kayak misteri yang harus aku datengin satu persatu. Setelah lulus SMA, aku memutuskan untuk kuliah di luar negeri. Awalnya ragu, tapi orang tuaku mendukung penuh. Kalau itu benar-benar mimpimu, kejar aja. Kami akan selalu doain kok. Sejak saat itu, aku jarang banget pulang. Bukan karena nggak kangen, tapi aku ngerasa dunia luar sana selalu memanggilku. Dan pelan-pelan, mimpi itu kesampaian. Aku mulai menginjak kaki di tempat-tempat yang dulu cuma ada di poster kamar tidurku. Aku pernah berdiri di tengah Manhattan, gedung-gedung tinggi yang bikin leher aku pegel kalau lihat ke atas. Aku pernah ke Swiss, duduk di pinggir danau yang jernih, yang gunungnya tergambar bagai lukisan alam, tapi nyata. Aku pernah ke Italia, makan pasta di restoran kecil, yang rasanya jauh lebih enak dari semua yang pernah aku coba sebelumnya. Aku pernah ke Shibuya, Tokyo, nyebrang bareng ribuan orang yang jalannya cepet banget, seolah semua orang udah tahu tujuannya. Bukan hanya ke luar negeri, aku juga sempat menjelajahi negeriku sendiri. Aku pernah menyelam di Bunaken, Sulawesi Utara, melihat terumbu karang berwarna-warni dan ikan-ikan kecil yang berenang bebas, seindah lukisan bawah laut. Saat itu aku sadar, keindahan dunia ternyata juga ada di halaman rumah kita sendiri, dan banyak tempat lain yang pernah aku kunjungi. Pokoknya, selama masa muda itu, aku merasa kayak hidup dalam mimpi yang gak pernah aku lupakan. Masa muda bikin aku sadar, beberapa hal cuma datang sekali, tapi kenangannya bisa tinggal berkali-kali. Perjalanan berikutnya membawaku ke Kemi, Finlandia. Menatap langit malam yang gelap, berhiaskan cahaya aurora. Warna-warna hijau, ungu, dan biru menari-nari di angkasa, seolah langit sendiri sedang bernyanyi. Muncullah pertanyaan dalam pikiranku. Apa sebenarnya aku cari dari semua perjalanan ini? Di Instagram, hidupku memang kelihatan keren. Banyak yang komen, "Wah, enak ya bisa kemana-mana." Padahal mereka gak tahu, seringkali aku merasa kosong. Sendirian di bandara, sendirian di hotel, sendirian di antara keramaian orang asing. Dan aku sering nanya ke diri sendiri, sebenarnya aku nyari apa sih? Sampai suatu malam, aku naik kereta. Suara roda beradu sama rel. Dari jendela kereta terlihat pemandangan kota Finlandia yang bersalju. Rumah-rumah kecil tertutup putih, dan jalanan yang berkilau di bawah lampu jalan. Begitu aku menemukan kursiku dan duduk perlahan, baru sebentar bersandar, aku langsung buru-buru mematikan telepon dari temanku di Indonesia. Aku menjawab, "Iya ya, nanti aku telepon lagi ya. Udah mau berangkat nih keretanya."
Setelah itu aku menutup panggilan dan memasukkan handphone ke saku. Dari samping ada bapak-bapak tua yang duduk di sebelahku, menoleh sambil tersenyum. Rambutnya sudah putih, tangannya sedikit gemetar ketika membuka termos kecil dan meminum tehnya. "Kamu dari Indonesia ya, Nak?" katanya pelan-pelan, dengan logat asing yang terdengar kaku. Aku agak kaget. "Iya, Pak, kok bisa tahu?" Bapak itu tertawa. "Tadi saya dengar kamu telepon. Saya pernah kerja dengan orang Indonesia dulu, jadi langsung ngeh kalau kamu orang Indonesia." Ia lalu mengangguk pelan, menatap keluar jendela yang dipenuhi kabut malam, dan berkata dengan suara tenang, "Nak, hidup itu seperti kereta ini. Ada yang cepat, ada yang lambat. Ada yang turun duluan, ada yang belakangan. Tapi semua pasti sampai, dan tempat terpenting untuk sampai itu, ya rumah." Aku terdiam. Kalimat itu menancap. Rasanya seperti jawaban dari semua pertanyaan yang selama ini berputar di kepalaku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku gak lagi sibuk membuka peta atau mikirin kota mana yang pengen aku datangi. Aku cuma mikir satu hal. Setiap orang ada masanya. Ada masa untuk pergi jauh, ada masa untuk mencari, dan ada masa untuk pulang. Dan sekarang masaku adalah pulang. Menghabiskan waktu bersama keluarga dan rumah yang selama ini selalu nungguin. Tak lama, kereta akhirnya berhenti di sebuah stasiun kecil. Bapak itu perlahan bangkit sambil membawa termosnya. Aku sempat ingin bertanya namanya, tapi kerumunan orang yang naik turun membuatku kehilangan pandangan. Dalam sekejap, ia sudah tak terlihat lagi di antara keramaian. Aku menatap kursi kosong di sampingku. Entah kenapa ada perasaan aneh yang mengendap. Seolah kehadirannya hanya sebentar, sekedar singgah untuk meninggalkan pesan. Dan aku pun sadar, mungkin memang begitulah maksudnya. Bapak itu hadir sebagai pengingatku. Beberapa tahun kemudian, langkah-langkah yang dulu sendiri kini ditemani keluarga. Dunia yang sempat dijelajahi seorang diri, kini dibagi dengan orang yang paling berarti. Dan setiap sudut kota menjadi cerita yang bisa dikenang bersama mereka. Pesanku adalah, nikmatilah hidupmu sebagaimana yang kamu inginkan, pergilah sejauh yang kamu mau, tapi jangan lupa untuk pulang.